Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Materi hari ini adalah materi dari metode numerik, dan materi hari ini adalah perhitungan terkait galat, sumber galat. Oke, kita share screen kan. Oke, metode galat. Buku yang dipakai adalah buku dari Munir, metode numerik dari Munir, dan saya punya bukunya, dan ini saya memiliki soft copy-nya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Minggu lalu kita telah mempelajari galat. Ada macam-macam galat, dari galat relatif, relatif hampiran, galat relatif, dan sebagainya. Contohnya di sini galat mutlak, galat relatif, galat relatif hampiran. Dan minggu lalu perkuliahannya cukup sebentar karena kendala teknis, yaitu kuota internetnya habis, sehingga materinya sampai sini. Selanjutnya tidak terbahas untuk materi sumber galat utama. Hari ini kita akan membahas materi sumber galat utama. Oke, secara umum kita masuk ke materinya. Secara umum, terdapat dua sumber utama penyebab galat. Sehingga ini kayak gini kan, dalam perhitungan hasilnya kok beda-beda. Itu secara dua sumber utama itu ada dua, karena galat pemotongan dan galat pembulatan. Sebenarnya ada dua, ada selain itu sih, galat eksperimental dan galat pemrograman. Ini tidak dimasukkan dalam metode numerik karena galat eksperimental itu kesalahan pengukuran. Misalnya, coba yang di zoom, siapa ya contohnya? Misalnya yang paling bawah nih, Sheila. Sheila ngukur panjang, misalnya ngukur panjang monitor. Nah, ternyata hasil pengukurannya 15,5 cm. Padahal aslinya 16 cm. Nah, ternyata kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh orang itu galat eksperimental. Nah, ini tidak dihitung atau tidak dibahas di sini. Yang selanjutnya galat pemrograman, yaitu ini error alatnya ya. Misalkan komputernya yang error, seperti itu tidak dipelajari di sini. Oke, lanjut. Sehingga kita akan membahas dua galat, yaitu galat pemotongan dan galat pembulatan. Seperti itu. Kita lanjut. Galat pemotongan mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia juga disebut galat metode. Contohnya seperti ini. Pasti ingat yang beberapa waktu lalu kita bicarakan, yaitu bentar. Ada. Nah, ini apa? Ini sebuah deret untuk menghitung nilai cos 2. Dan perhitungan ini berhenti di, sesuai soal ya, orde n sama dengan 6. Sebenarnya ini tidak selesai di 6, ada banyak, tetapi dipotong di sini. Pemotongan ini menghasilkan galat. Nah, ini contoh dari pemotongan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oke. Yang dalam contohnya ini, dihampir dengan formula ini,
Oke, yang dalam hal ini H ada lebar absis XI plus 1 dengan XI. Galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan tersebut merupakan galat pemotongan. Ini ya. Oh, ini juga ada contohnya. Contohnya di sini deret Taylor, hampiran fungsi cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X sama dengan 0, menghasilkan deret ini. 1 dikurangi X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah selanjutnya. Di sini ternyata dipotong sampai orde ke-6. Oke, di sini dipotong. Oke, deret Taylor fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga, namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai orde tertentu, misalnya sampai suku orde ke-6. Seperti pada contoh di atas. Dengan deret Taylor sampai suku derajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat, artinya ada galat. Jumlah suku-suku selanjutnya setelah dipotong merupakan galat pemotongan untuk cos X. Gitu. Kita lanjut. Nah, kita dapat menghampiri galat pemotongannya. Ini ada di rumusnya, yaitu rumus Rn ini. Ini ada di deret Taylor sama deret Maclaurin untuk menghitung sisanya, itu galatnya, perbedaan. Seperti ini Rn, R pada saat N, R ke orde X, X min X0 pangkat N ditambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dikali turunan F N tambah 1 dengan substitusi nilai C dengan C antara X0 hingga X. Pada contoh di atas adalah R galak pada orde ke-6 sehingga R6 X pangkat 7 per 7 faktorial cos C. C-nya antara 0 hingga X. X-nya belum dicari karena di soal nggak ada. Seperti itu. Nilai R, Pak, kok ini X itu apa, Pak? Ya, misalkan nilai, ada ya, cari hampir nilai cos untuk mencari nilai cos 0,2. Nah, X-nya 0,2 sehingga 0 sampai 0,2 dia. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nilai R yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C-nya. Sebenarnya terkecuali informasi C terletak pada suatu selang tertentu. Karenanya tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin dari galatnya. Ini mutlak itu galat itu perbedaan ya, sehingga positif negatif tidak dipermasalahkan. Untuk C dalam selang yang diberikan. Di sini nilai galat pemotongannya kurang dari maksimal dari X0 C kurang dari X pada turunan kesekian dimasukkan C dikali ini. Oke, ini rumusnya. Contoh komutasi lain yang menghasilkan galat pemotongan adalah perhitungan dengan menggunakan skema leleran. Sayangnya tidak seperti dari Taylor, pemotongannya tidak ada rumusnya. Kita lanjut contoh. Gunakan deret Taylor orde 6 di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri len 0,9. Dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Yang pertama kita cari turunan dari len dulu. Fungsinya fx, len-nya len x, kita masukkan x0-nya misalnya x0-nya 1, sehingga f1 sama dengan 0. Turunannya 1 per x menjadi, sehingga 1 per 1 sama dengan 1. Turunan keduanya min 1 per x kuadrat, sehingga nilainya, nilai dari turunan kedua ketika disubstitusikan x0 sama dengan 1, sama dengan min 1. Dan turunan selanjutnya, ya bisa dihitung, sampai ke F turunan kelima, X,
nilainya 24 per X pangkat 5. Dengan F pangkat 5 atau F turunan ke-5, substitusikan nilai C, sehingga didapat 24 C pangkat 5. Ini untuk mencari sisanya. Deret Taylor-nya adalah, ya kita masukkan saja. X min 1 dikurangi X min 1 pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, oke, kita lanjutkan. Sehingga didapat seperti ini. Dan dimasukkan nilai 0,9 menjadi menggantikan X, didapat min negatif 0,105353 ditambah sisanya. Ini orde sampai 4 sehingga sisanya R4. Di sini ditulisnya R5 ya. Seharusnya R4. Ini rumusnya benar, tapi ini harusnya R4 ya. Kita lihat contohnya di sini yang tadi rumusnya. Mana? Nah, ini 6, ini 7. Oh, atasnya ya. Jadi seharusnya di sini 4, di sini 5. Ada sedikit kesalahan. Sekelas Rinaldi Munir saja terdapat kesalahan, apalagi saya, bukan berkecil hati, cuma namanya manusia ya. Oke, saya bukan menggurui atau menyalahkan sebagai judgement, tetapi ini sebagai pembelajaran saja. Pada saat belajar, ada yang salah ya kita saling mengingatkan, Pak, ada yang kurang benar, kita perbaiki. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nilai maks pada 24 per C pangkat 5 di sini. Disuruhnya kan cari nilai maksimum antara 0,9 hingga 1. C-nya itu sebagai penyebut. Nah, jadi kayak gini. Nilai C antara 0,9 sampai 1. Artinya nilainya kurang dari 1. Jika nilainya kurang dari 1, semakin mendekati 0, pangkatnya, misalnya nih 0,1, pangkat 1 0,01. Kalau misalnya pangkat 0,1 pangkat 2, 0,001. Tapi kalau misalnya 0,9, 0,9 per 10, 81, 100. Semakin besar. Sehingga di sini nilai maksnya diambil 0,9. Karena semakin kecil akan semakin besar nilainya. Ini penyebut ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Ini bisa dicoba. Sebentar, kalkulator. Supaya agak, misalnya kan tadi pemilihan nilai dari 0,9 hingga 1. Kita agak ekstrim saja kalau misalnya 0,1 pangkat 3. Ini 0,01. Sekarang kalau misalnya mendekati 1, 0,9 misalnya ya. 0,99 pangkat 3. Nilainya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. 0,9. Oke. Sehingga ketika nilainya mendekati 1, nilai penyebutnya akan menjadi besar. Sehingga semakin besar nilai penyebut, nilai pembagiannya 24 dibagi nilai penyebut itu, nilainya semakin kecil.
Makanya untuk menghasilkan nilai maksimum dari 24 dibagi penyebut ini, carilah penyebutnya yang nilainya kecil. Tadi didapat ternyata yang mendekati 0. Di sini didapatnya 0,9. Seperti itu. Jadi dipilih 0,9, didapat 0,0034. Ya, boleh dihitung sendiri. Jadi len 0,9 adalah negatif 0,10535583 dengan galat pemotongan lebih kecil dari 0,000034. Kita lanjut lagi. Ada satu contoh lagi. Deret Taylor dapat digunakan untuk menghitung integral fungsi yang sulit diintegralkan secara analitik. Bahkan ada kalanya tidak mungkin dihitung secara analitik. Contohnya hampiran nilai 0 integral pangkat X pangkat 2 batasnya 0 sampai 1 secara numerik. Yaitu fungsi fx-nya yang ini pangkat X pangkat dihampiri dengan deret Maclaurin orde 8. Ini keren ya. Dan nanti kalau misalnya soal UASnya kayak gini, pangkat X pangkat 2 pangkat X. Oh. Kasihan, jangan. Oke, kita lanjut. Pangkat X pangkat 2, kita menggunakan deret Maclaurin, didapatlah seperti ini. Kalau silakan periksa kembali sebagai latihan, suruh periksa. Didapat seperti ini. Jadi positif. Kayak turunan, berarti harus bisa nyari turunan ini. Oke, dilanjut. Oke, integral dari 0 sampai 1, pangkat X pangkat 2 dx itu, nah ini ada sama dengan 2, sebanding ya. Jadi ini galat juga sebenarnya karena ini bukan sama dengan, jadi hampir sama, mendekati sama. Ya sama banget, tapi bedanya tipis lah ya. Gitu. Mungkin kalau KW itu KW super gitu. Jadi kualitasnya ori, semuanya ori, cuma KW gitu. Nah, itu yang ini. Kita lanjut. Ini deretnya. Kenapa menggunakan deret Maclaurin? Ini salah satu di sini, salah satu penggunaan deret Maclaurin. Fungsi yang sulit diintegralkan pangkat X pangkat 2 dibuat menjadi deret. Nah, deret ini yang akan diintegralkan. Jadi mengintegralkan X-X-an kayak gini atau multi variabelnya ada banyak, itu lebih mudah kayak gini. Maksudnya X kayak gini, saya lupa menyebutkannya. Sehingga lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah diintegralkan. Integral dari 1 ya semuanya bisa lah, X. Integral dari X pangkat 2, 3, X pangkat 3/3, dan selanjutnya. Batasnya 0 sampai 1 itu masih. Terus selanjutnya, seperti biasa, integral X-nya batasnya dimasukkan. Batas bawah dan batas atasnya dimasukkan. Oke. Pak, kok ini batas bawahnya nggak dimasukkan, nolnya? Ya, karena nolnya dimasukkan di sini capek-capek nulis, hasilnya 0. Jadi nanti dikurangi 1 dikurangi 0, 1/3 dikurangi 0, 1/10 dikurangi 0, semuanya gitu. Ya lumayan penulisan gitu ya. Sehingga tidak ditulis, lanjut di sini. Didapatkan 3,97836 per boleh. Jangan jauh-jauh. Ada itunya. Oke. Didapat 1, sekian. Kita lanjut.
yaitu galat pemotongan. Masih ada lagi, satu lagi, yaitu galat pembulatan. Galat pembulatan itu apa? Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul jika komputasi numerik dikerjakan oleh mesin. Dalam hal ini komputer lah ya. Karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real, real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Contoh, 1/6 itu ditulisnya 0,16666. Bahkan ada juga yang menulisnya di kalkulator 1,667. Nah, kita coba ya di kalkulator saya. 1, ini komputer ya, 1/6 sama dengan, wah ini berarti lumayan nih digitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini ada 32 digit kalau saya tidak salah hitung di belakang koma. Ini pembulatan di sini, koma 7. Padahal masih 6, masih berlanjut. Oke. Komputer hanya mampu merepresentasikan sejumlah digit saja atau bit dalam sistem. Nah, seperti itu. Jadi komputer itu ya memang cara berpikirnya ada batasnya, walaupun tinggi ya, besar, semakin tinggi prosesornya semakin pintar ya, semakin cerdas. Tetapi penyajiannya ada batasnya. Contohnya kalkulator ini disajikannya ini hanya sebatas ini. Sebenarnya komputer ini masih bisa ngitung sampai sampai panjang gitu ya, lebih panjang dari ini. Cuma disajikannya di program sepanjang ini. Itu galatnya, dan itu juga yang menggunakan angka bena, munculnya angka bena atau angka penting. Jadi angka-angka yang penting saja yang ditulis gitu kalau dalam program. Nanti itu udah kita bahas ya angka bena, tapi di sini nanti kita bahas sedikit supaya lebih ingat. Oke, kita lanjut. Galat pembulatannya itu 1/6 dikurangi 0,1667 atau sekitar atau segini ya, 0,00000333. Contoh dalam sistem biner misalnya 1/10 menjadi 0, inilah, gitu ini dalam biner. Direpresentasikan di dalam komputer dalam jumlah bit terbatas. Lanjut, kebanyakan komputer digital mempunyai dua cara penyajian, yaitu bilangan titik tetap dan bilangan titik kambang atau floating point. Float itu ngapung, titik apung, floating. Kalau flooding, oh itu banjir. Oke, dalam format bilangan titik tetap, setiap bilangan disajikan dengan jumlah tempat desimal yang tetap. Ini titik tetap, jadi aslinya segini. Sedangkan format bilangan titik kambang, setiap bilangan disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tetap. Nah, misalnya yang pentingnya 6238, angka benanya ya yang ditulis 6238-nya saja. Ya, seperti itu. Digit-digit berarti dalam format bilangan titik kambang disebut juga angka bena atau signifikan figur. Jadi, angka bena kenapa muncul bukan pembahasannya, kenapa ada angka bena? Contohnya, angka bena itu digunakan karena seperti ini. Oh, ini ke komputer atau kalkulator dalam menyajikan hitungan, contohnya di sini, itu hanya 32 digit. Misalnya, saya ngitung 0, sekian dibagi 0, sekian-sekian, hasilnya 0,00000-nya sampai ada 34 misalnya. 0-nya 34 selalu belakangnya ada 67 misalnya gitu ya. Nah, otomatis
jika disajikan dalam kalkulator ini yang digitnya 32, saya digitnya itu nolnya ada 34, lalu digit ketiga 5-nya 6, digit ketiga 5, 36-nya itu 7. Sehingga tidak tertulis, maka komputernya mikir aja, oh dalam hitungan ini ada yang pentingnya, angka yang pentingnya yaitu 67 di digit ke 35 dan 36. Misalnya seperti itu, ya udah tulis saja 0,67 dikali 10 pangkat 32 misalnya. Seperti itu. Oke, di pangkat ini ya, apa namanya, di pangkat negatif. Negatif 32. Itu muncul angka bena, salah satu tujuannya supaya tertulis atau terrepresentasikan dengan baik. Oke, ini sudah ada banyak ya. Oh, oke, sebentar lagi kita lanjut. Itu angka bena. Angka bena intinya tahu waktu yang lalu sudah kita jelaskan juga, intinya angka bena adalah angka penting atau angka berarti. Yang aturan-aturannya sudah kita bahas, yaitu di belakang apa, yang paling penting itu angka bukan nol, itu angka bena semua. Terus ada nol,